Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Dr. Isa Daud, kemunculan Dajjal dari segi tiga bermuda. Dajjal lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa dilahirkan. Dajjal lahir dengan nama Musa, sedangkan Musa kalau dalam bahasa Mesirnya artinya terapung. Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air karena terkena bencana tsunami di negeri Samirah atau Palestina. Dajjal bernama lengkap Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi di kalangan Bani Israel ada dua Musa yang sangat populer, yaitu Musa bin Imron yang kelak menjadi nabi, dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga para penyembah patung sapi yang dalam Al-Qur'annya disebut Ijlu, artinya anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah. Dajjal terlahir dengan kondisinya cacat atau matanya buta sebelah atau bak pendekar mata satu. Sejak kelahirannya Dajjal tidak pernah menyusu, dan Dajjal selalu tertidur karena Dajjal tidak mau menyusu ibunya. Maka hal tersebutlah yang menyebabkan payudara ibunya membengkak, dan selang 2 bulan kemudian ibunya Dajjal meninggal. Dan saat ibunya Dajjal meninggal itulah negeri Samirah terjadi gempa yang sangat dahsyat dan menimbulkan tsunami yang sangat hebat pula. Seluruh negeri Samirah hancur dihantam oleh tsunami dan tidak ada yang tersisa. Atas bencana banjir inilah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri yang kelak di kemudian hari menjadi Dajjal laknatullah. Bayi Samirah pun diselamatkan oleh malaikat Jibril, dan bayi tersebut dibesarkan di sebuah goa di desa terpencil oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat bayi Samiri atau Dajjal diberi air susu dari surga oleh malaikat Jibril. Jadi Dajjal dibesarkan oleh malaikat Jibril dan diasuh oleh para malaikat. Oleh sebab itulah Dajjal mempunyai pengetahuan dan keilmuan yang maha sakti, hampir-hampir tidak ada bandingnya di dunia ini. Bisa kita bayangkan apa yang disentuh oleh malaikat Jibril bisa hidup seolah-olah ada ruhnya, karena malaikat Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Dan semua yang dilakukan oleh malaikat Jibril, Dajjal pun bisa melakukannya. Apapun yang disentuh oleh Dajjal bisa juga hidup. Pada usia remaja atau muda, keluarlah si Dajjal atau Samiri dari persembunyiannya. Sejak hari itulah Samiri mempunyai cita-cita yang aneh, bahwa dirinya ingin menjadi Tuhan agar semua makhluk di bumi ini menyembah kepadanya. Hal ini dikarenakan Samiri mempunyai banyak keistimewaan dan kelebihan karena dirinya bergaul dengan para malaikat dan atas didikan pula oleh malaikat Jibril. Konon katanya ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, malaikat Jibril lah yang membantunya dengan cara menempelkan sayap-sayapnya di kuburan, sehingga orang-orang yang mati di kuburan bisa bangkit dan hidup lagi. Nah, pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel menjadi penyembah patung sapi yang terbuat dari emas, dan hal ini pun bisa dilakukan oleh Dajjal laknatullah. Di samping pengetahuan dari malaikat Jibril, Dajjal pun diberikan kelebihan Allah, yaitu berupa kecakapan yang luar biasa dan kesehatan yang luar biasa pula. Diriwayatkan Dajjal tidak pernah tua dan pikun.
Setiap Samiri atau Dajjal mencapai usia 100 tahun, maka akan berubah menjadi muda lagi, bagaikan ular yang selalu berganti kulit. Dan Samiri alias Dajjal tidak akan mati. Maka dalam perjalanan pertama, Samiri atau Dajjal berinisiatif mendatangi para guru sihir yang ada di muka bumi dan berguru kepadanya. Dari seluruh guru ternama dari Yaman, Mesir, dan negara-negara Arab, semua dijadikan guru karena memang Dajjal mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sehingga seluruh guru-guru tersebut akhirnya pada tunduk semua dengan Samiri, dan Dajjal menjadi master suhunya para sihir dan tidak ada duanya di dunia ini. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu muncul di setiap masa kenabian untuk menyesatkan manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel dari menyembah kepada Allah dan akhirnya menyembah patung sapi dari emas. Dan sungguh prestasi yang mengagumkan. Pada waktu itu ada Nabi Harun sebagai pembimbing rohani dan di tengah-tengah mereka, dan yang pasti Nabi Musa pada saat itu sedang melakukan tapa berata di Bukit Tursina, dan Nabi Musa pada kala itu masih hidup. Di zamannya Nabi Isa itu pun Samiri alias Dajjal juga datang. Samiri atau Dajjal dengan membawa berbagai propaganda, namun Nabi Isa pun mengusirnya dari tengah-tengah umatnya. Namun Samiri atau Dajjal berhasil menyesatkan umat Nabi Isa alaihissalam setelah kematiannya beliau pada usia 33 tahun. Penyesatan Samiri selalu masalah akidah. Bani Israel setelah Nabi Isa mayoritas tidak menyembah Allah yang esa, melainkan lahir konsep tiga Tuhan, yaitu Trinitas. Penebusan dosa, pengadaan tradisi khitan bagi kaum laki-laki, menghalalkan babi dan riba, dan perbuatan bid'ah yang lainnya. Dan Samiri menyebarkan gagasan ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus atau Saul, yang kemudian mengaku dirinya sebagai Rasul. Dalam sejarah, Saul merupakan musuh Nabi Isa alaihissalam, sama seperti Samiri. Saul terkenal dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi yang doyan menyembah anak sapi. Di samping itu juga Saul hidup sebagai seorang filosofi pagan yang memadukan antara filsafat Yunani dengan ajaran Yahudi. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun Samiri mendatangi dan hidup dengan para sahabat. Ia memiliki nama samara Dahyatul Kalbi. Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah melarangnya, sama seperti nabi-nabi terdahulu Musa dan Isa, dan mereka selalu membiarkan Samiri untuk hidup bersama-sama. Beginilah cerita dan sejarah Dajjal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu kembali pada sejarah Dajjal di part yang kedua. Terima kasih. Dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.